Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Itoh Nuraini dengan NIM 2214201117. Di sini saya akan menjawab kuis A. Yang pertama yaitu jelaskan mengenai pendekatan teoritis yang digunakan dalam menyusun kebijakan amal. Tahap pertama yaitu general merupakan tahapan-tahapan secara umum dalam mengelola dan mengelompokkan aset dan liabilitas bank yang secara garis besarnya dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu ada aset management, kedua ada liability management, yang ketiga yaitu ada capital management. Pada tahapan ini pengelompokan masih bersifat secara umum sesuai dengan struktur laporan keuangan yang tampak pada neraca bank secara garis besarnya saja. Yang kedua yaitu tahap kedua yaitu secara spesifik. Pada tahap ini pengelompokan lebih spesifik dan rinci baik dari sisi aset maupun liabilitas dan modal dengan komposisi sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada reserve possession asset management, kedua ada reserve possession liability management, ketiga ada liquidity management, keempat ada generalist loan possession, dan kelima itu ada investment management, keenam ada long term debt management, dan yang terus ada loan management, ada capital management, dan terakhir itu ada fixed asset management. Tahap ketiga itu balance sheet generates the income and expense. Dalam tahap ini sudah lebih rinci lagi dibandingkan tahap-tahap sebelumnya. Yang akhirnya untuk melihat kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dengan formula sebagai berikut, yaitu profit sama dengan revenue dikurang interest cost, dikurang overhead, and kurang taxes. Selanjutnya yaitu soal kedua, yaitu sebutkan aturan beserta tingkatan kategori persentase FDR dari sangat sehat sampai tidak sehat pada perbankan. Batas toleransinya berapa FDR yang tergolong masih oke di atas 100%. Yang pertama itu sangat sehat, FDR kurang dari 85%. Yaitu positif, bank memiliki cadangan dana yang sangat besar untuk memenuhi penarikan oleh dana nasabah secara tiba-tiba. Sedangkan yang negatif itu jika terlalu rendah, menandakan bank kurang efisien dalam menjalankan fungsinya. Selanjutnya itu ada sehat dimulai dari 85% sampai kurang 95%. Ini adalah rentang yang paling ideal. Bank dianggap mampu menyeimbangkan antara penyaluran pembiayaan untuk menghasilkan keuntungan dan menjaga ketersediaan dana untuk kebutuhan likuiditas. Selanjutnya yaitu cukup sehat dari 95% sampai kurang 100%. Bank masih beroperasi dengan baik. Bank harus menyusun strategi untuk meningkatkan penghimpunan DPK atau lebih selektif dalam memberikan pembiayaan baru agar rasio tidak melewati ambang batas 100%. Selanjutnya itu kurang sehat dari 100% sampai kurang dari 110%. Ini adalah tanda peringatan, artinya setiap rupiah DPK yang dihimpun sudah disalurkan menjadi pembiayaan. Bahkan bank harus mencari sumber dana lain. Baik, selanjutnya itu ada tidak sehat, FDR lebih besar dari 110%. Kondisi ini sangat beresiko. Bank berada dalam tekanan likuiditas yang sangat berat jika penarikan dana besar-besaran oleh nasabah.
bank akan kesulitan memenuhi dan bisa memicu krisis kepercayaan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.